Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama saya, nama Adrianus Wayantian Hadi Pamungkas dengan NIM 2020-53006 kelas P. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang slide yang atau materi yang sudah di-sharekan oleh Ibu dosen atau Bapak dosen untuk audit sistem informasi. Audit. Menurut Wikipedia, audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Biasanya kalau kita kan kelas P. Kelas P itu biasa sebagian besar adalah pekerja-pekerja. Pengalaman saya juga kalau ada audit itu biasanya 1 bulan atau beberapa minggu sudah dikasih tahu. Dan kalau sudah diberitahu itu langsung kita pada bergerak semua untuk mempersiapkan poin-poin yang biasanya diaudit oleh auditor. Gimana tempat kalian? Apakah sama? Tapi kalau kita sudah sesuai SOP, sesuai prosedur, dan audit ini kan tidak berjalan cuma 1 kali. Jadi sebelum-sebelumnya kan sudah berjalan juga. Kalau sudah berjalan kan kita sudah mengetahui apa yang biasanya diaudit. Dan lebih baik untuk sepanjang tahun itu kita fix menata untuk menata komponen-komponen yang akan diaudit itu, sehingga pada waktu audit kita tidak usah takut lagi atau kita tidak usah kerepotan untuk mencari sesuatu atau apa gitu, karena semua sudah sesuai. Audit summary. Summary itu adalah evaluasi terhadap sesuatu, yaitu organisasi, sistem, proses, atau produk. Summary ini dilaksanakan oleh pihak yang kompeten. Maaf, ada yang menggerinda. Saya ulangi lagi, summary ini dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan objektif dan tidak memihak. Dan summary ini disebut sebagai auditor. Tujuannya audit adalah verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Sistem informasi. Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, yaitu operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Sistem informasi manajemen adalah bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Ini contoh-contoh dari sistem informasi. Pertama, sistem informasi manajemen, yaitu bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Poin berikutnya yaitu sistem informasi penjualan. Suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Berikutnya, sistem informasi manajemen. Oh, ini saya tadi sudah, maaf. Sistem informasi untuk summary. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brandware, prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
model I/O, dan komponen aplikasi sistem informasi. Sistem informasi tadi ada data yang masuk, data yang mentah, kemudian kita olah dengan prosedur. Kita olah dengan prosedur menggunakan aplikasi pemproses. Kemudian hasil dari aplikasi atau pemproses itu adalah dokumen dan juga informasi. Audit sistem informasi menurut Ron Weber 1999 10. Information system auditing is the process of collecting and evaluating evidence to determine whether a computer system safeguards assets, maintains data integrity, allows organizational goals to be achieved effectively, and uses resources efficiently. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Tujuan audit sistem informasi. Ada 4 tujuan audit sistem informasi, yaitu pertama, mengamankan aset. Kedua, menjaga integritas data. Ketiga, menjaga efektivitas sistem. Keempat, mencapai efisiensi sumber daya. Untuk mengamankan aset ini pastinya, karena audit biasanya meminta data aset yang ada di departemen kita. Dan dia akan, ini menurut pengalaman saya, dia akan mengambil sampel beberapa aset, apakah sesuai dengan dokumen kita atau tidak. Kedua, menjaga integritas data. Ini bermaksud data itu dapat dipercaya. Data itu benar-benar benar dan bukan direkayasa. Kemudian menjaga efektivitas sistem. Jadi audit itu nantinya ada evaluasi. Apakah sistem yang sudah berjalan itu apakah perlu diperbaiki atau perlu dikurangi karena terlalu banyak prosedur yang berjalan, sehingga tujuan audit yaitu dapat menjadi efektif, kemudian mencapai efisiensi sumber daya. Jadi tidak ada personel atau sumber daya yang tidak diperlukan tapi kita masih memiliki, sehingga malah membuat boros perusahaan. Tujuan lagi yaitu untuk mengamankan aset tadi. Ini contoh-contohnya yaitu mengamankan aset aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, manusia atau people, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Tujuan integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Sehingga data ini dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Sebentar. Keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar. Perlu pengorbanan biaya. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi kan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus padan dengan manfaat yang diharapkan. Tujuan yaitu tujuan efektivitas sistem. Yang dimaksud tujuan menjaga efektivitas sistem yaitu sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya.
perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut atau user. Apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user, misal pengambil keputusan. Kemudian auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusan. Ya. Selanjutnya yaitu biasanya audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu. Manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuan. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambil keputusan apakah kinerja sistem layak dipertahankan, harus ditingkatkan atau perlu dimodifikasi, atau sistem sudah usang sehingga harus ditinggalkan dan dicari penggantinya. Audit efektivitas sistem dapat juga dilaksanakan pada tahap perencanaan sistem atau sistem desain. User tidak dapat mengungkapkan kebutuhan sistem. Dirasa perlu untuk mereview kembali spesifikasi sistem yang telah dibuat. Tujuan berikutnya yaitu efisiensi sumber daya. Dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang maksimal dan dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Harus berkompetisi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Pendekatan audit sistem informasi, pendekatan temuan atau exposure approach. Fokus utama ditekankan pada jenis kesalahan atau losses yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu, ditentukan kendali atau controls yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas yang dapat diterima. Pendekatan kendali atau control approach. Fokus utamanya adalah kendali-kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima atau acceptable level. Aspek audit yang akan diperiksa oleh auditor. Audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, efisiensi, availability system, reliability system, confidentiality, dan integrity, serta aspek security. Untuk availability yaitu sistem itu harus ada terus, jadi tidak down. Kemudian sistem tersebut reliable, dapat kekuatannya dapat dapat dipercaya. Selanjutnya adalah audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber data dan data file. Audit SI sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Menurut Ron Weber, terdapat 5 langkah atau tahapan audit sistem informasi, yaitu perencanaan audit atau planning the audits, pengetesan kendali atau test of controls, pengetesan transaksi atau test of transactions, pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil atau test of balances or overall results, dan pengakhiran atau penyelesaian audit atau completion of the audit. Menurut Galegocious, tahapan audit sistem informasi mencakup aktivitas perencanaan atau planning, pemeriksaan lapangan atau field work, pelaporan atau reporting, dan tindak lanjut atau follow up. Pengumpulan data atau evidence atau bukti melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Termasuk juga review source code bila diperlukan. Bisa jadi bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor mencakup bukti elektronis, yaitu data dalam bentuk file soft copy.
Dalam proses pengumpulan bukti ini ada beberapa cara yang sering dipakai yaitu audit around computer, audit through computer, dan audit with computer. Jika tingkatan TI tinggi, maka audit yang dominan digunakan adalah audit with computer. Audit with computer ini biasa disebut dengan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan CAAT, Computer Aided Auditing Technique, untuk menganalisa data, misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. Tentunya untuk aspek security ada kalanya auditor dituntut mempunyai keahlian teknis yang mencakup memadai untuk menguji keamanan sistem. Standar. Standar adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh IS auditor. Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISA-CA, yaitu ISCA. CA is Auditing Standard. Selain itu, ISACA juga menerbitkan IS Auditing Guidance dan IS Auditing Procedure. Guidelines memberikan penjelasan bagaimana auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penugasan audit, dan prosedur memberikan contoh langkah-langkah yang perlu dilalui auditor dalam penugasan audit tertentu, sehingga sesuai dengan standar. Bagaimanapun, IS auditor harus bisa menggunakan judgement profesional ketika menggunakan guidance dan prosedur. Hasil audit dan siapa yang melakukan audit. Auditor sistem informasi pada dasarnya melakukan penilaian atau assurance tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu, yaitu kemudian berdasarkan pengujian auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Ada kalanya judgement diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelola sistem, bukan di tangan auditor. Atas rekomendasi yang diberikan tentunya diharapkan ada tindak lanjut perbaikan bagi manajemen. Siapakah sebaiknya yang melakukan audit sistem informasi? Audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi sistem informasi. Tapi, jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga atau auditor independen untuk melakukannya. Jika sebuah hasil audit SI perlu dipublikasikan, tentunya perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian, dan terima kasih atas bimbingan Bapak Ibu dosen. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.